Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Diva Tasbiha Salwabila, absen 11 dari kelas 2A, Program Studi Manajemen Informatika. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester pada mata kuliah basis data lanjut. Pada proyek UAS kali ini, saya mengambil studi kasus pada website premierleague.com. Alasan saya memilih website ini adalah selain rekomendasi dari dosen saya, yaitu Pak Agus, menurut saya secara pribadi, website ini sangatlah beragam. Jadi pada website ini terdiri banyak sekali sub-item yang bisa kita identifikasi kebutuhan data dan kebutuhan tabelnya. Seperti mulai dari result, fantasi, video, dan lain sebagainya. Tapi pada project UAS saya kali ini, saya mengambil pada sub-item players. Jadi, jika kita klik item players di sini, nanti akan memunculkan daftar para pemain, daftar seluruh para pemain sepak bola pada tim-tim tertentu yang akan bertanding. Jadi di sini misalnya, di sini kan filter by club, all clubs. Jadi nanti ini merupakan para pemain di seluruh tim, nanti akan masuk dalam daftar players ini. Setelah itu jika kita klik salah satu nama pemainnya, misalnya kita pilih Aaron Ramsey, nah nanti akan memunculkan data-data yang berkaitan tentang pemain, seperti nomor pemain, kemudian nama pemain, kemudian negara asal pemain, date of birth-nya para pemain, dan ada history record dari pemain, seperti berapa jumlah tanding si pemain tersebut, kemudian berapa kali pemain tersebut dapat mencetak gol sampai saat ini, dan yang terakhir seperti assist. Assist ini merupakan seperti jumlah tendangan pengumpan yang berhasil gol, seperti itu. Kemudian dari tampilan website pada players ini, menurut saya dapat diidentifikasi kebutuhan datanya adalah seperti berikut. Jadi di sini saya sudah mempunyai database dengan nama BDL16_UAS, di mana di dalamnya terdapat beberapa tabel, beberapa function, dan beberapa prosedur yang memang nanti dibutuhkan dalam pengerjaan proyek UAS kali ini. Di sini saya mempunyai 6 tabel, di mana yang pertama yaitu adalah tabel aktor. Tabel aktor ini merupakan tabel yang berisikan data-data tentang pemain. Jadi tabel aktornya ini adalah seperti berikut, terdapat field atau kolom ID aktor, kemudian aktor name itu nama pemain sepak bolanya, ID country ini merupakan ID negara asal dari para pemain, kemudian ada TGL birth, ini merupakan tanggal kelahiran setiap pemain, dan yang terakhir adalah field ID position, ini merupakan ID dari posisi para pemain di setiap tim atau di setiap klubnya, sebagai midfielder kah, sebagai forward, atau goalkeeper, dan lain sebagainya. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel country, ini berisi ID country dan country name. Ini merupakan ID country ini merupakan ID dari setiap para pemain, jadi nanti setiap para pemain itu nanti mempunyai ID country sendiri-sendiri, di mana country name-nya atau negara asalnya itu juga sendiri-sendiri. Seperti misalnya CLB ini merupakan ID dari Kolombia, DMK ini merupakan ID dari negara Denmark, dan seterusnya. Kemudian tabel selanjutnya yaitu ada tabel position, yang terdiri dari field, dua field, yaitu yang pertama adalah ID position dan terakhir adalah posisi, di mana ID position ini merupakan ID setiap para pemain yang mempunyai posisi tertentu di klub atau timnya masing-masing. Misalnya DFD, berarti pemain tersebut posisinya adalah defender. Kemudian MDF, berarti pemain tersebut mempunyai posisi midfielder dari setiap timnya. Kemudian tabel selanjutnya yaitu saya mempunyai tabel tim yang berisi ID tim dan tim name, di mana ID tim ini merupakan ID setiap para pemain di klub atau tim sepak bola tersebut. Misalnya BA ini merupakan nama timnya atau nama klubnya adalah Brighton and Hove Albion. Kemudian CL itu Chelsea sampai seterusnya. Kemudian
Terdapat juga tabel play, ini terdiri dari ID aktor dan ID play. Jadi ID aktor ini ID para pemainnya, dan ID play ini adalah ID si aktor atau si pemainnya itu sudah main berapa kali. Jadi nanti ID play-nya ini nanti akan berelasi dengan tabel satunya, yaitu tabel tanding. Jadi pada ID play ini nanti akan berelasi dengan tabel tanding, di mana tabel tanding ini terdiri dari field, yaitu yang pertama ID play, kemudian ada ID team, ada assist, ini adalah jumlah tendangan umpan dari setiap para pemain. Kemudian ada muncul, ini merupakan appearance-nya para pemain, jadi tanding pemain itu sudah berapa kali sampai saat ini. Kemudian yang terakhir adalah goals, ini adalah jumlah goals yang dapat dicetak oleh setiap pemain. Jadi tadi kan pada tabel ID play ada tabel play ada ID play, di mana ID play ini terdapat misalnya BAF 01 dan BAF 02. Ini beda pemain, tapi masih dalam satu tim. Jadi BAF 01 ini pemain satu dalam tim X misalnya, kemudian BAF 02 ini merupakan pemain dua dari tim X. Jadi klubnya itu sama, tapi pemainnya beda, otomatis ID-nya mereka dalam bermain pun juga berbeda. Seperti itu. Kemudian itu kurang lebihnya kebutuhan data atau kebutuhan tabel dalam menyusun website Premier League khususnya pada sub-item players. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai function pada project UAS kali ini. Jadi, saya di sini mempunyai 3 function. Function yang pertama yaitu saya beri nama function AKTR, kemudian yang kedua adalah function CNTRY, yang terakhir adalah function PSTN. Di mana sebentar. Nah, di sini script dari function AKTR, function yang pertama, yaitu kurang lebihnya scriptnya adalah seperti berikut. Dimulai dari delimiter $$ sampai $, dan delimiter titik koma. Ini create function AKTR, jadi saya menamai function ini adalah dengan AKTR. Fungsinya ini adalah untuk memanggil ID aktor dan nama aktor pada tabel aktor atau pemain. Jadi di sini saya mengambil nama aktor atau aktor name, kemudian saya save di PMN. PM ini variabel yang sudah saya declarekan sebelumnya. Kemudian saya ambil field aktor name ini dari tabel aktor, di mana ID aktor sama dengan DV. Jadi ID aktor dari tabel aktor ini saya ambil, di mana ID aktornya itu sama dengan adalah DV. DV ini adalah variabel yang saya buat di sini, DV varchar 11. Kemudian function yang keduanya adalah membuat function CNTRY. Scriptnya kurang lebihnya adalah seperti berikut, yaitu dimulai dari delimiter $, sampai delimiter titik koma. Di sini fungsinya ini adalah mengambil nama negara asal dari setiap pemainnya, atau country name ini tadi. Jadi select atau saya mengambil country name, field atau kolom country name, saya save di variabel CTR dari tabel country, di mana ID country sama dengan TS. TS ini merupakan variabel yang sudah saya buat di sini. Return CTR and $, delimiter titik koma. Kemudian function yang ketiga adalah membuat function PSTN. Scriptnya adalah kurang lebihnya seperti berikut. Dimulai dari script delimiter $, kemudian sampai delimiter titik koma. Fungsi dari function yang ketiga, yaitu function PSTN ini adalah untuk mengambil posisi pemain tersebut dari tabel position. Jadi, saya mengambil kolom posisi, saya save di variabel ada, kemudian saya ambil dari tabel position, di mana ID position sama dengan SB. SB ini adalah variabel yang ada di sini. Nah, return ada, and $, dan delimiter titik koma. Nah, kemudian
pemanggilan function. Jadi saya membuat 3 function tersebut, function AKTR sampai function PSTN itu akan saya panggil dalam satu kali. Jadi dalam satu script seperti itu. Itu nanti fungsinya adalah, dari ketiga function itu fungsinya adalah untuk menampilkan ID aktor atau ID pemain, kemudian aktor itu kita fungsikan untuk menampilkan nama pemain, kemudian untuk menampilkan negara asal pemain, dan yang terakhir adalah untuk menampilkan posisi pemain tersebut di setiap timnya. Kemudian jika kita running, hasilnya adalah seperti berikut, di mana ada ID pemain, yaitu kode setiap pemain, seperti FB001 sampai FB014, kemudian ada nama pemain, ada negara asal pemain, dan ada posisi di tim pemain tersebut. Jadi misalnya FB001, nama pemainnya adalah Miguel Almiron, negara asalnya adalah Paraguay, posisi di timnya adalah midfielder. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan mengenai prosedur yang saya buat pada proyek UAS kali ini. Jadi yang pertama yaitu saya mempunyai 5 prosedur. Di sini yang pertama adalah prosedur tambah aktor. Prosedur ini fungsinya adalah untuk menambah data pemain sepak bola pada tabel aktor. Jadi skripnya kurang lebihnya adalah seperti berikut, yaitu mulai dari delimiter $$ sampai delimiter titik koma. Saya menamainya adalah prosedur tambah aktor. Jadi create prosedur tambah aktor. Kemudian kebutuhan field-nya itu apa aja? Yaitu dimulai dari in ID aktor sampai dengan ID position varchar 7. Ini merupakan field atau kolom yang harus diisi saat insert into dalam prosedur tersebut. Terdapat ID aktor, aktor name, sampai dengan ID position. Kemudian insert into aktor. Aktor ini yaitu saya mau memasukkan data baru ke dalam tabel aktor, kemudian values-nya apa? Yaitu values-nya itu tadi adalah ID aktor sampai ID position, kemudian end delimiter. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita membuat prosedur, kita harus memanggil prosedur tambah aktor. Jadi sebelumnya saya itu menginput data pada tabel aktor itu sampai 12 data pemain. Kemudian ini menjadi 14 karena yang kemarin saya sudah melakukan praktikum dan alhamdulillahnya berhasil, itu sehingga menambah 2 data baru, sehingga jumlah pemainnya itu menjadi 14. Kemudian yang sekarang kita akan mencoba untuk memanggil prosedur tambah aktor. Di sini saya sudah siapkan script baru, yaitu call tambah aktor FB015 dengan nama Alex Ray. BZL ini ada ID country-nya, kemudian ada tanggal lahirnya, yaitu date of birth-nya, kemudian yang terakhir adalah ID position-nya. Lalu selanjutnya kita running dulu script ini. Setelah itu kita cek pada tabel aktor dan berhasil. Jadi sebelumnya tadi ya jumlah pemainnya itu adalah 14, ada 14 pemain, ada 14 data pemain. Kemudian setelah saya call tambah aktor, ini saya running pada prosedur tambah aktor, sehingga nanti jumlahnya para pemain menjadi 15. Jadi FB015 Alex Ray ini sudah masuk ke dalam data pada tabel aktor. Kemudian selanjutnya yaitu adalah membuat prosedur update part. Jadi prosedur update part ini fungsinya adalah untuk mengupdate beberapa data yang dikehendaki pada tabel aktor. Jadi skripnya kurang lebihnya adalah seperti berikut, dimulai dari delimiter $$ sampai delimiter titik koma. Prosedurnya yaitu saya namai update part. Jadi create prosedur update part. Kemudian saya mengupdate dari tabel aktor, saya set atau saya update yang saya ambil yaitu aktor name-nya atau nama aktornya, di mana sama dengan nama aktor ini merupakan variabel yang sudah saya buat di sini, di mana ID aktor sama dengan KD aktor. KD aktor ini merupakan variabel yang juga sudah saya buat sebelumnya. Kemudian jika sudah berhasil create prosedur update part, kemudian selanjutnya yaitu memanggil prosedur update part. Caranya adalah call update part FB 013 Nathan Russell. Jadi di sini saya akan mengupdate memanggil ini
artinya adalah memanggil prosedur update part. Yang saya akan update adalah data data pemain dengan ID FB013 atas nama Nathan Russell. Jadi di sini kalau kita lihat pada tabel aktor FB013, nama sebelumnya adalah Nathan H. Setelah itu saya akan update menjadi Nathan Russell. Jadi kita coba running script berikut. Kemudian kita refresh dan kita lihat pada tabel aktor. Kemudian kita refresh. Nah, di sini tadi jika sebelumnya kita lihat pada FB013 namanya bukan Nathan Russell tapi Nathan X. Namun setelah saya menjalankan prosedur update part, nama pemain yang sebelumnya adalah Nathan X menjadi Nathan Russell. Kemudian prosedur selanjutnya adalah prosedur total aktor. Prosedur ini fungsinya adalah untuk menjumlah pemain dalam tabel aktor. Jadi berapa sih jumlah keseluruhan pemain dalam tabel aktor? Jadi skripnya kurang lebihnya adalah seperti berikut, dimulai dari delimiter dolar sampai dengan delimiter titik koma seperti biasanya. Kemudian saya menamainya adalah prosedur total aktor, yaitu create prosedur total aktor. Kemudian select count ID aktor. Jadi select count ini merupakan fungsi untuk menjumlahkan yaitu yang dijumlahkan adalah ID aktor sebagai jumlah. Jadi nanti nama kolomnya adalah jumlah dari tabel aktor. Kemudian setelah berhasil meng-create prosedur total aktor, selanjutnya adalah yaitu memanggil prosedur total aktor dengan skrip seperti berikut, yaitu call total aktor kurung add hitung. Add hitung ini untuk menjalankan perintah count-nya tadi, yaitu untuk menghitung jumlah pemain dalam tabel aktor. Kemudian kita running skrip berikut. Hasilnya adalah seperti berikut. Jadi jumlah keseluruhan pemain pada tabel aktor itu adalah 15. Dapat kita buktikan pada tabel aktor jika kita lihat rincian datanya adalah seperti berikut. Itu terdapat 15 pemain dalam tabel aktor atau pemain. Selanjutnya adalah prosedur amount. Fungsi dari prosedur ini adalah untuk menghitung jumlah history record-nya para pemain sepak bola tersebut. Jadi pada tabel tanding tadi kan ada assist, kemudian appearance atau tampilnya para pemain dan goals-nya. Nah, fungsi dari prosedur amount ini adalah untuk menjumlahkan berapa total dari assist atau tendangan umpan, kemudian tampilnya para pemain dan berapa jumlah gol yang bisa dicetak oleh setiap pemain. Jadi skripnya kurang lebihnya jelas seperti berikut, dimulai dari delimiter sampai delimiter titik koma. Create prosedur amount, membuat prosedur amount, kemudian select sum. Sum ini adalah fungsi untuk menjumlahkan assist plus muncul plus goals. Ini merupakan field yang ada pada tabel tanding. S disimpan atau ditampilkan sebagai quantum from tabel tanding dari tabel yang diambil dari tabel tanding di mana ID play sama dengan AB. Jadi nanti kita ngambilnya itu dari tabel tanding khususnya pada kolom ID play sama dengan AB. AB ini merupakan variabel yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu di sini. Kemudian setelah berhasil create prosedur amount, selanjutnya adalah seperti biasanya, yaitu memanggil prosedur amount, menampilkan output dari prosedur yang sudah dibuat. Misalnya yaitu saya mau menghitung pemain dengan ID play MCF01. Jadi skripnya adalah seperti berikut, call amount, yaitu memanggil prosedur amount dengan ID play MCF01, kita hitung, kita running, hasilnya adalah 6. Dapat dibuktikan dari tabel tanding, tabel datanya MCF01, jika dijumlah 0 tambah 6 tambah 0 sama dengan 6. Kemudian untuk prosedur yang terakhir yaitu saya membuat prosedur delete, yaitu berfungsi untuk menghapus beberapa data dari
tabel aktor. Jadi saya di sini akan nantinya akan mempraktikkan untuk menghapus dari tabel aktor. Skripnya kurang lebihnya adalah seperti berikut, yaitu dimulai dari delimiter $, sampai delimiter titik koma. Kemudian create prosedur delete part. Jadi artinya adalah saya membuat prosedur dengan nama delete part, kemudian delete from actor, menghapus dari tabel aktor, di mana ID aktor sama dengan ngapus. Ngapus ini merupakan variabel yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian delete from play, where ID aktor sama dengan ngapus. Kemudian menghapus dari tabel aktor. Kemudian setelah berhasil untuk membuat prosedur delete part-nya, selanjutnya yaitu memanggil prosedur delete part-nya atau prosedur yang sudah dibuat sebelumnya. Skripnya sama, yaitu call delete part fb015, yaitu artinya adalah memanggil prosedur delete part, yaitu prosedur untuk menghapus. Yang mau dihapus adalah ID. Jadi kan tadi dipanggilnya pada skrip adalah ID aktor sama dengan ngapus. Jadi yang nanti yang cukup dituliskan dalam pemanggilan prosedur adalah ID aktornya. Jadi call delete part fb015, nanti saya akan menghapus data pemain yang mempunyai ID aktor fb015. Setelah itu kita blok dan kita running. Kita refresh dan kita cek pada tabel aktor. Di sini terlihat aktor atau pemainnya hanya sampai 14 karena tadi FB015-nya sudah saya hapus melalui prosedur delete part, sehingga data pemain di tabel aktor menjadi 14, yang sebelumnya 15 menjadi 14. Sekian pemaparan proyek ujian akhir semester saya mengenai studi kasus pada website premierleague.com. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.